Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku. Jadi aku mengalami kuretase dan aku juga mengalami kuretase sampai 2 kali, teman-teman. Jadi akhir tahun 2019 aku mengalami kuretase yang pertama, dan awal tahun 2020 aku mengalami kuretase yang kedua. Aku mengalami operasi kuretase karena kehamilan aku mengalami kehamilan lactate ovum atau bisa disebut dengan hamil kosong, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman masih awam atau masih asing tentang apa itu kehamilan lactate ovum atau apa itu kehamilan tentang hamil kosong. Di sini aku juga kurang begitu paham, tapi aku akan cerita dan sesuai pengalaman aku aja ya, teman-teman. Jadi HPHT-nya aku itu hari pertama haid terakhirnya aku itu sekitar tanggal 15 Oktober 2019 ya, teman-teman. Terus aku coba cek tanggal 9 November 2019, aku coba tes pack dan hasilnya positif. Terus aku nggak langsung periksa ke bidan atau ke dokter, karena menurut aku tes packnya itu sebelum 4 hari menuju haid. Jadi aku masih belum kayak percaya nggak percaya kayak gitu. Terus aku pengen coba nunggu sampai masa menstruasi aku lewat. Nah, sesudah aku melalui hari-hari, lewatlah hari dimana aku harusnya menstruasi tapi enggak, dan aku cek lagi lah, cek tes pack dan hasilnya tambah jelas. Lalu beberapa hari kemudian aku coba cek ke bidan. Kebetulan lokasi menuju bidan itu lebih dekat daripada lokasi menuju rumah sakit. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke bidan dulu. Sesampainya di bidan, aku diperiksa sama bidannya, terus dicek bawah perutnya, terus kata si bidannya bilang, iya mbak, ini ada kayak ada benjolan di atas, kayak di bawah perut itu. Mungkin para medis lebih tahu, aku juga kurang tahu. Dia pegang ini, tapi ini masih kecil, kayak gitu. Jadi belum kerasa. Aku udah diperiksa, terus aku dikasih obat lah sama si bidan, obat pusing, karena kebetulan aku memang suka pusing, dan dikasih obat vitamin untuk ibu kandungan, seperti itu. Jadi si bidannya itu cuma periksa aku di bagian bawah perut, terus ditensi kayak gitu, terus cuma dijelasin yang tadi aku bilang kayak gitu aja, dan dikasih obat. Aku kira aku bakalan di USG, karena biasanya orang-orang yang hamil muda itu biasanya di USG juga ya, karena untuk memastikan lebih jelasnya keadaan janin kita di dalamnya. Tapi di bidan itu aku nggak di USG, dan aku juga nggak begitu cerewet, karena mungkin itu pengalaman pertama aku ya. Jadi aku nggak begitu tanya-tanya, dan akhirnya aku pulang. Terus beberapa hari kemudian aku pergi ke dokter, karena menurut aku penjelasan si bidan kemarin dan pemeriksaan si bidan kemarin itu kurang begitu jelas menurut aku. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, ke dokter. Sesampainya di rumah sakit, aku melakukan pendaftaran, dan aku menunggu sampai nama aku dipanggil. Terus tibalah nama aku dipanggil, dan aku masuk ke ruang dokter.
Setelah itu aku diperiksa sama dokternya di USG. Kebetulan USG waktu itu aku lewat transvaginal gitu. Setelah dicek sama si dokternya, terus dokternya bilang, ini kantungnya udah besar ya mbak, dan usianya sudah memasuki 6 minggu. Seperti itu. Terus aku tanya dong, dok kok belum ada janinnya? Terus dokternya jawab, 5-6 minggu biasanya ada beberapa yang belum ada janinnya dan belum ada detak jantungnya. Nanti biasanya 7-8 minggu si janin dan si detak jantungnya barulah ada. Jadi nanti mbaknya bisa balik lagi check up lagi ke sini setelah 2 minggu kemudian. Dan saya juga kasih obat untuk penguat kandungan dan untuk vitamin buat ibu hamil, seperti itu dokter bilang. Terus ya dong, aku pulang dan aku happy banget, happy-happynya aku bisa lihat calon bayi aku, walaupun itu belum kelihatan si janinnya ya teman-teman, tapi aku bener-bener udah happy banget di situ. Dan berjalannya waktu, aku melewati masa 2 minggu itu. Dan setelah 2 minggu kemudian, jadi harusnya aku check up lagi ke dokter, tapi di sini aku nggak langsung check up karena aku nunggu suami aku ada waktu, karena memang waktu itu suami benar-benar nggak ada waktu luang ya teman-teman. Jadi di kantornya itu lagi benar-benar sibuk, nggak bisa diganggu. Kenapa aku nggak pergi sendiri? Karena lokasi rumah sakit tersebut itu jauh, jadi aku perlu diantar sama suami kayak gitu. 3 minggu lah aku baru bisa check up lagi nya. Jadi aku melewati 1 minggu dari harusnya aku check up, dan aku check up ke rumah sakit yang sama tapi tidak dengan dokter yang sama, karena waktu dokter yang pertama itu dokternya cowok, jadi aku agak risih sama dokter yang cowok. Jadi aku memutuskan untuk ganti dokter, ganti dokter menjadi dokter yang cewek kayak gitu. Terus aku nunggu sampai nama aku dipanggil. Setelah aku menunggu beberapa waktu, dipanggillah nama aku dan aku masuklah ke ruangan si dokternya, dan di situ aku langsung diperiksa di USG lagi sama si dokternya. Terus kebetulan sama dokter ini diperiksa, yang pertama itu diperiksa lewat perut. Terus aku tanya dong, dok kok nggak lewat transvaginal? Karena waktu USG yang pertama itu aku lewat transvaginal. Jadi aku tanya lagi kenapa nggak lewat transvaginal. Terus dokternya jawab, nggak perlu mbak, ini juga udah cukup kayak gitu. Terus aku jawab, oke dok, udahlah aku diperiksa lewat transvaginal. Aku lihat ke monitor, terus dokternya lagi meriksa aku. Tiba-tiba aku deg-degan dan tegang dong ketika si dokternya itu sudah cari-cari, tapi kok janin aku belum ada. Setahu aku, kata dokter yang pertama itu harusnya 7-8 minggu itu udah ada. Tapi di situ aku benar-benar berpikir positif, aku tenangin diri aku, semoga mungkin dokternya masih nyari letak si janinnya kayak gitu. Terus tiba-tiba dokter bilang, mbak boleh saya lewat transvaginal karena lewat perut maksudnya lewat perut nggak kelihatan. Terus aku jawab, oke dok, baik dok. Terus dokter masukkan alat ke vagina gitu. Udah aku diperiksa lagi dan dokternya masih cari-cari
masih cari-cari dan tiba-tiba dokter, Mbak, ini usianya udah 10, memasuki 10 minggu. Nah, tapi di sini belum ada janinnya. Harusnya si janinnya itu di tengah-tengah sudah kelihatan besar. Nah, kalau usianya memasuki 10 minggu itu. Tapi ini benar-benar kosong, nggak ada. Terus aku langsung tegang, aku langsung kayak nangis. Terus aku tanya, terus gimana dok? Terus akhirnya aku udah dicek, aku duduk di tempatnya si dokter, di meja dokter maksudnya. Terus dokter menjelaskan dan tiba-tiba dokternya bilang dong, jadi mbaknya itu sekarang sedang mengalami hamil black ovum atau bisa disebut dengan hamil kosong, kayak gitu dokter bilang. Pas dokternya ngomong kayak gitu, aku langsung nangis, nggak bisa nahan air mata, nggak bisa. Jadi di situ aku benar-benar nangis. Terus aku tanya sama dokter, kenapa bisa terjadi dok, apa penyebabnya? Terus dokternya jawab, jadi kehamilan black ovum itu memang dari awalnya sudah ada kelainan kromosom yang membuat si jaringan tersebut tidak berkembang secara sempurna. Terus dokternya bilang, kemudian dalam kasus kehamilan black ovum ini atau kehamilan kosong ini, jadi si sel telur dan si spermanya itu kurang bagus untuk terjadinya pembuahan. Jadi ketika terjadinya pembuahan, si sperma dan si sel telur itu tidak berkembang secara sempurna. Jadi dia tetap melakukan pembuahan, tapi jadi yang berkembang itu hanya si plasentanya aja, tidak dengan si janinnya, seperti itu. Jadi kehamilan black ovum atau hamil kosong itu pas di USG kelihatan si kantung plasentanya, tapi di dalamnya tidak ada janinnya. Jadi diibaratkan kalau telur itu si kulitnya ada, terus si putih telurnya ada, tapi nggak ada si kuning telurnya, kayak gitu. Terus aku bilang, terus saya harus gimana dok? Apa masih bisa diselamatkan? Terus apa harus nunggu beberapa waktu lagi biar si janinnya itu ada? Dan dokternya langsung bilang, ini jadi harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan nantinya juga dengan seiringnya waktu berjalan akan keluar sendiri dengan cara keguguran seperti itu. Dan jadi daripada nanti jadi penyakit yang kita tidak inginkan, jadi ini harus secepatnya dikeluarkan dengan cara kita lakukan operasi kuretase. Dan dokternya juga bilang, ini saya langsung kasih kasih surat rujukan, maksudnya ini saya langsung kasih surat rujukan biar mbaknya bisa langsung dioperasi, seperti itu dokternya bilang. Terus karena aku belum siap apa-apa, dan di situ pun aku merasa kayak percaya nggak percaya, jadi aku memutuskan untuk, dok, kalau misalkan saya besok balik lagi ke sini nggak apa-apa dok, karena lokasi dari rumah saya itu cukup lumayan jauh dan saya belum ada persiapan apa-apa. Terus dokternya bilang, ya nggak apa-apa. Terus ini saya kasih surat rujukan biar besoknya mbak bisa langsung nunjukin surat ini dan bisa langsung masuk ke ruangan operasinya, seperti itu dokternya bilang. Dan aku langsung melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, aku langsung pulang. Aku langsung cari-cari di YouTube, di vlog-vlog orang, apa itu kehamilan black ovum, apa itu kehamilan kosong.
Terus aku juga cari di Google tentang itu semua dan akhirnya aku paham. Tapi aku bilang sama suami, ya aku tuh pengen USG lagi, siapa tahu si dokter ini yang ini tuh salah kayak gitu. Terus suami bilang, ya udah nanti tanggal 25 Desember 2019 kebetulan kan libur di kantornya, jadi kita bisa pulang, aku nanti minta cuti seperti itu. Terus aku bilang oke yang gitu, dan aku menyetujui pendapat suami. Terus beberapa hari kemudian aku berubah pikiran karena setelah si dokternya memvonis aku mengalami kehamilan BO, aku benar-benar kepikiran, aku benar-benar gak bisa tidur, aku benar-benar gak bisa makan. Pokoknya aku benar-benar, mungkin dokternya salah. Terus aku bilang sama suami setelah beberapa hari kita melakukan keputusan bahwa tanggal 25 Desember itu kita akan pulang dan periksa di kampung. Karena kata suami, jadi kalau ada apa-apa itu ada keluarga juga di sana. Sedangkan di sini, jadi aku di sini jauh dari keluarga, ada beberapa keluarga tapi jauh. Jadi suami memutuskan nanti di USG-nya di kampung aja gitu. Jadi ada keluarga, kita bisa kalau ada apa-apa itu bisa dipantau sama keluarga, bisa ditemani sama keluarga. Terus jadi beberapa hari kemudian aku memutuskan untuk aku bilang lagi sama suami, yang kayaknya aku pengen pulang aja deh, pengen pulang sendiri aja, karena lama kalau harus nunggu tanggal 25 Desember itu lama. Aku di sini nggak tenang, aku pengen coba periksa lagi, mungkin dokternya salah yang tadi aku bilang. Terus akhirnya dengan berat hati suami ngizinin aku, karena mungkin suami juga nggak tega, tapi mau gimana lagi, mungkin suami juga ngerti keadaan aku dan aku juga ngerti keadaan dia, nggak bisa nganterin aku pulang karena memang kerjaannya dia itu nggak bisa diganggu seperti itu. Dan akhirnya sore hari kemudian aku ke terminal naik bus. Jadi jarak tempuh aku menuju kampung itu sekitar 8 jam. Aku berangkat jam 6, nyampe di kampung itu sekitar jam 2-an. Terus udah nyampe rumah, aku keesokan harinya, sebenarnya bukan keesokan harinya ya, pagi harinya sekitar jam 7 aku langsung minta antar mama ke rumah sakit di kampung, dan aku menuju rumah sakit itu. Dan sesampainya di rumah sakit itu aku melakukan pendaftaran, dan aku bilang kalau ini ada USG, ada kayak foto USG, ini saya divonis kalau saya itu hamil black death ovum atau hamil kosong. Terus aku nunggu sampai nama aku dipanggil, dan beberapa waktu nama aku dipanggil sama si susternya, dan aku itu masuklah ke ruangan si dokternya, dan aku bilang sama si dokternya bahwa dokter di kota itu aku udah divonis hamil black death ovum, dan dokternya coba cek lagi lewat perut, dan setelah aku dicek, aku lihat monitor, dan ternyata memang gak ada si janinnya. Jadi janin aku itu benar-benar kosong. Terus sudah aku dicek, dokternya bilang, iya mbak, ini usianya
sudah memasuki 10 minggu dan si kantongnya pun udah besar, tapi di sini belum terlihat ada janinnya. Jadi mbaknya itu memang mengalami kehamilan black teeth ovum atau kehamilan kosong. Terus aku tanya dong, dok, apa cuma saya aja yang mengalami kehamilan black teeth ovum gitu? Terus dokternya bilang ada beberapa kehamilan, kasus kehamilan black teeth ovum itu sekitar 20-30% ibu hamil yang mengalami hamil seperti ini, dokternya bilang gitu. Terus dokternya menyarankan ada 2 pilihan. Dokternya bilang mbaknya mau saya kasih resep obat minum di rumah, nanti kalau ada pendarahan udah mules-mules mbaknya bisa langsung ke sini balik lagi, atau mbaknya di sini dirawat inap. Saya juga kasih obat yang sama, tapi di sini kita pantau terus, dan aku memilih untuk rawat inap. Jadi tanggal 19 Desember 2019 itu siangnya aku masuklah untuk perawatan. Jadi aku masuk ke ruangan rawat inap, dan di situ aku melakukan kayak ambil darah, tes darah, terus aku diinfus juga. Terus pas siangnya sekitar jam 1 atau jam 2-an aku dikasih obat. Susternya bilang, Mbak, nanti ini obatnya diminum setelah makan ya. Nanti setelah minum ini mbaknya puasa, karena nanti kalau misalnya sudah ada mules-mules, terus sudah ada flek-flek atau pendarahan, nanti kami akan melakukan operasi kuretnya, seperti susternya bilang. Terus aku bilang, oke sus, makasih ya. Udah, aku minumlah si obatnya dan aku mulai puasa. Aku mulai nunggu, terus aku udah puasa, udah sampai sore hari, tapi aku mules. Setelah minum obat itu aku mules, tapi enggak yang mules banget. Aku mules biasa kayak orang mau menstruasi aja. Terus aku juga mengeluarkan flek, tapi enggak banyak, cuman mungkin 3 tetes atau 4 tetes. Itu pun enggak berlangsung lama, cuman hanya itu doang, seperti itu. Terus sore harinya susternya kok kembali lagi ngobrol, dan aku tanya sama si susternya, sus, ini kok belum ada reaksi, belum ada keluar flek banyak, saya boleh minum, saya boleh makan? Kata susternya, boleh mbak, kalau memang sudah maksudnya nggak kuat, takutnya pingsan juga, boleh nanti. Tapi kalau misalnya sudah ada mules hebat dan pendarahan, mbaknya langsung mulai puasa. Kalau misalkan si mbaknya udah mulai hebat dan mbaknya juga udah mengeluarkan flek-flek yang lumayan banyak, nanti harusnya kita lakukan operasi, tapi mbaknya masih makan, jadi kami tidak bisa melakukan operasi langsung. Mbaknya harus ngulang lagi dari awal lagi puasa selama 8 jam. Nah, aku bilang iya dok, iya sus, aku bilang seperti itu. Terus aku sama sekali nggak ada ngalamin gejala kayak mules lagi, ada flek lebih banyak lagi, aku nggak ngalamin itu. Terus keesokan harinya juga masih sama, jadi tanggal 20 Desember 2019 aku si dokternya cek lagi, gimana mbak, udah ada pendarahan, udah ada kram perutnya atau mules hebatnya? Kata aku, belum dok, gitu. Terus dokternya bilang, ya udah, nanti saya kasih resep obat lagi, obat yang sama, tapi saya tambahkan dosisnya lebih tinggi ya. Terus aku jawab oke. Terus siangnya aku dikasih lagi, sekitar jam 11-an aku dikasih obat lagi, dosis yang lebih
tinggi, kayak obatnya sama tapi 2 tablet kayak gitu. Aku minum, terus aku nunggu sampai reaksi itu ada, tapi ternyata sampai keesokan harinya sama sekali nggak ada, cuma yang ngeluarin darah sedikit, ngeluarin flek sedikit, mulus juga sedikit kayak gitu. Sampai keesokan harinya tanggal 21 Desember 2019, si dokternya kontrol, dan dokternya tanya, gimana Mbak, apakah udah ada flek dan ada pendarahan? Kata aku, belum dok. Terus tiba-tiba dokternya ngontrol yang lain dan kembali lagi ke saya. Nanti siang kita lakukan operasi ya, mbaknya siap-siap puasa ya mbak ya. Terus aku tanya, dok, tapi saya belum ada pendarahan, belum ada mules-mules, itu emang nggak apa-apa? Kalau aku bilang gitu, dan dokternya bilang nggak apa-apa, kan udah dari kemarin udah dikasih obat, udah ada flek dikit juga, jadi nanti pas operasinya udah lunak dalamnya, seperti itu dokternya bilang, seperti itulah teman-teman. Dan aku bilang oke, dok. Dan tibalah waktunya aku harus melakukan operasi kuretase. Aku dibawa ke ruang operasi sama si suster, dan si suster menyuntikan aku beberapa suntikan, aku kurang tahu, yang pasti si susternya bilang sebelum aku dioperasi ada obat bius 1. Si susternya bilang, Mbak, ini obat bius ya, nanti kerasa panas, jangan dilawan ya, dibawa relax, dibawa tidur aja kalau memang ngantuk gitu. Dan tibalah aku disuntik lewat selang infusan aku, dan benar dong, itu luar biasa rasanya, itu benar-benar sakit, panas. Terus aku ingat kata-kata si suster itu nggak boleh dilawan, dan akhir juga di situ langsung udah nggak sadarkan diri. Ya si susternya si dokternya melakukan operasinya nggak lama, cuma sekitar 20 menitan, tapi aku bangun dari obat bius itu sekitar 1 jaman lah aku baru bangun. Jadi pas sebelum dioperasi itu, jadi kaki aku tuh dua-duanya itu kayak direnggangin kayak gitu ke alat operasi. Terus udah deh, tapi pas aku bangun, aku tidur kayak biasa, kakinya lurus lagi kayak gitu. Dan aku pindah ke ruang nginap aku lagi. Terus susternya bilang nanti dokternya akan cek, dan setelah dicek hari ini boleh pulang kayak gitu, susternya bilang. Terus aku udah mungkin aku salah juga kali ya. Terus di situ aku benar-benar udah pengen pulang banget, karena 3 hari aku di rumah sakit itu rasanya nggak enak. Dan aku tanya sama si susternya, tapi aku belum dicek sama si dokternya. Terus si susternya tanya, aku tanya, sus, apakah saya boleh pulang? Si susternya bilang, udah dicek sama dokter belum? Terus kata aku, belum sus. Terus dia mungkin rundingan sama suster lain, terus dia bilang, boleh, kalau mbaknya udah gak pusing, boleh mbaknya pulang sore ini. Dan akhirnya aku pulang dong dengan senang hati. Aku pulang, dan si susternya ngasih obatnya ya, diminum sampai habis yang ini. Terus ada yang juga yang enggak kayak gitu. Terus aku tanya, sus, nanti setelah berapa hari saya harus kontrol kesini lagi? Dan si susternya bilang, gak usah mbak, kalau memang gak ada pendarahan itu gak usah kontrol. Kalau memang si rahimnya kurang bersih, nanti pasti ada pendarahan, dan ini udah bersih, mbaknya gak perlu kontrol kayak gitu si susternya. Dan aku oke, sus kayak gitu. Terus pulanglah aku. Jadi aku pulangnya itu sekitar
sekitar 21 Desember 2019 aku pulang sore sekitar jam 4. Jadi ya, untuk dibilang sedih, kalian dengar dari cerita ini juga pasti tahu gimana perasaan aku. Jadi aku nggak akan, jadi tanpa aku bilang di sini juga pasti kalian tahu gimana rasanya aku kehilangan calon bayi aku seperti itu. Walaupun belum ada janinnya, tapi tetap aja rasa itu pasti ada, rasa sedih itu pasti ada. Dan aku sudah melewati hari-hari seperti biasa. Terus mama ngasih aku kayak minuman bersantan, dan waktu itu juga susternya nggak ada pantangan untuk minum apapun atau makan apapun, gak dilarang. Dan mama itu ngasih aku kayak minuman bersantan kayak cendol, dan aku selama ini nggak ada yang namanya kayak alergi makanan kayak gitu. Tapi setelah minum itu, keesokan harinya aku mengalami diare. Aku pikir mungkin itu kurang bersih. Setelah minum minuman itu, keesokan harinya aku mengalami diare hebat. Jadi dari pagi sampai sore aku masuk bolak-balik kamar mandi, dan akhirnya aku gak kuat. Sore sekitar jam 2-an aku pergi ke klinik. Kebetulan di lokasi dari rumah aku tuh ada klinik kayak mantri gitulah. Di situ aku diperiksa, terus dikasih obat sedikit. Aku minum obat juga. Setelah pulang aku minum obat. Di situ aku sedikit ada perubahan, tapi ya masih sama mules, masih sakit, masih buang air kayak gitu. Nah, pas sekitar tanggal 29 Desember apa ya, aku juga kurang tahu, lupa. Aku kurang begitu puas sama resepsi dokter dari klinik itu. Akhirnya kebetulan suami aku udah datang. Akhirnya aku minta suami untuk periksa lagi ke dokter, ke rumah sakit yang dimana rumah sakit sama seperti rumah sakit yang waktu aku kuret itu aku melakukan. Jadi aku pergi ke sana. Terus kebetulan waktu itu hari Sabtu apa hari Minggu atau hari apa ya, jadi cuman ada dokter umum. Atau mungkin karena aku ke situ udah malam, sekitar jam 7-an, mungkin dokter spesialnya udah nggak ada. Terus adanya dokter umum, ya udah daripada nggak ada, yang penting dokter gitu kan. Aku diperiksa sama dokter, dicek, ya mungkin mbaknya emang perutnya kurang bagus, dikasih obat dan resep lah, hampir sama sih. Tapi aku lebih percaya aja sama dokter, nggak tahu kenapa aku lebih percaya sama dokter, bukannya gimana ya. Terus setelah itu aku tanya sama si dokternya, dok, apa ada pengaruh dari rahim aku belum bersih ya, kok sakit perut terus gitu. Terus kata dokternya, enggak mbak, kalau misalkan mbak rahimnya belum bersih itu pasti ada pendarahan, tapi di sini mbaknya nggak ngeluarin darah kan. Kata aku bilang, enggak dok, ya ada, cuma ya flek aja kayak gitu. Terus ya mbak, kayak gitu, kalau misalkan rahim mbak nggak bersih pasti nanti ada pendarahan kayak gitu. Tapi kan ini enggak, dan saya cek juga ini memang perut mbak lagi ada masalah aja. Nah, aku pulang ke rumah dan aku minum obat dari si dokternya. Alhamdulillah aku sembuh. Aku senang banget aku sembuh. Jadi setelah aku sembuh sekitar tanggal 30, kan itu mau ke tahun baru ya, mungkin tanggal 30 atau 31 ya, aku kurang tahu. Yang pasti besoknya tuh si dokter nggak praktek. Jadi inisiatif, walaupun si susternya tidak menganjurkan aku untuk kontrol, tapi aku inisiatif untuk kontrol karena aku sharing sama beberapa teman aku yang mengalami kuret
persentase juga, dia pasti disuruh kontrol dan disuruh balik untuk mengecek rahimnya apakah sudah bersih atau masih ada masih kurang bersih. Dan pada malam itu, jadi aku malam-malam kan aku ke rumah sakit itu juga, aku ngambil antrian, tiba-tiba dipanggil sama si susternya, gimana mbak, yang bisa saya bantu, kata si susternya seperti itu. Saya bilang dong, terus kan kemarin sekitar seminggu yang lalu aku operasi kuret di sini dan sekarang aku pengen kontrol. Terus si susternya, bentar ya mbak, saya tanya suster yang lain dulu. Terus tibalah datang susternya yang beda, mungkin suster senior, aku juga nggak tahu. Gimana mbak, bisa saya bantu, kata si susternya. Terus aku bilang, sus, saya pengen kontrol. Susternya bilang, emang mbak ini ada pendarahan, darah segar gitu yang keluar? Nggak ada sih sus, cuman emang sayanya pengen mastiin apakah si rahim aku udah bersih atau enggaknya aja, walaupun memang tidak dianjurkan. Waktu itu si susternya bilang tidak dianjurkan untuk diharuskan kontrol, maksudnya tidak diharuskan kontrol. Si susternya itu kayak berusaha cegah aku untuk kontrol. Dan namanya orang pertama kali mengalami seperti ini, aku setuju lah sama pendapatnya si suster. Akhirnya aku pulang, terus aku melewati hari-hari biasa. Dan tanggal 2 Januari 2020, aku dari jam 4 sampai jam 8 pagi aku mengalami mules hebat lagi. Aku kira aku diare lagi, aku salah makan lagi. Aku bolak-balik kamar mandi dari jam 4 subuh sampai jam 8 pagi. Terus jadi aku mulesnya itu sekitar 1 menit sekali mules, nanti 1 menit kemudian nggak mules, kayak gitulah. Terus awalnya sih 5 menit kemudian aku mules, terus 5 menit lagi enggak, 5 menit kemudian mules, kayak gitu. Tapi tiba-tiba setelah mendekati ke jam 8, 1 menit sekali, jadi kayak gitulah pokoknya. Terus aku mandi ke kamar mandi, terus pas tiba jam 8 lewat itu aku ke kamar mandi, aku ngeluarin darah sebesar jempol dong. Gimana rasanya, gimana kagetnya aku ketika aku ngeluarin, maaf ya kalau misalnya agak jorok, pokoknya aku ngeluarin kayak gumpalan ari-ari kecil, karena itu bukan gumpalan yang kayak gumpalan daging, bukan. Akhirnya ya sakitan menstruasi itu bukan. Ini benar-benar kayak gumpalan ari-ari masih kecil, karena ada seratnya. Setelah itu keluar, aku mengeluarkan darah yang amat banyak. Jadi kayak apa ya, kayak cairan infusan yang dari atasnya itu yang tes yang setiap detik itu meneteskan 2 sampai 3 kali. Gimana bayangin. Dan setelah itu aku pakai pembalut dalam nggak nyampe semenit. Nggak nyampe semenit si pembalut itu penuh. Aku gonta-ganti sampai beberapa kali selama 5 menit, pokoknya banyak. Aku langsung dibawa ke puskesmas. Kebetulan lokasi yang paling dekat itu adalah puskesmas. Terus aku dicek dan ternyata pas dibuka celananya itu bener-bener udah, membalut aku itu udah bener-bener penuh sama, maaf ya, darah kayak gitu. Terus dicek lah sama dokter, dimasukin gitu ke tangannya, maaf, ke itunya kita. Terus kata si dokternya, ini ada pembukaan 1. Aku bilang, dok, tapi dok, saya kemarin habis sekitar 2 minggu yang lalu saya mengalami
operasi kulit, masa sekarang ada pembukaan kayak gitu, aku bilang. Terus setelah itu aku biasa dicek darah, terus dikasih infusan, terus aku dirujuklah menggunakan mobil ambulan menuju rumah sakit di mana aku waktu dulu melakukan operasi kulit yang pertama. Setelah nyampe di rumah sakit, aku masuk ke ruang UGD, aku dicek lagi, ternyata masih banyak gumpalan darah yang keluar besar itu, kata mama aku, kata mama mertua itu besar, dan kata si susternya ini yang menyebabkan mbaknya mules hebat, kalau tidak dikeluarkan nanti mbaknya mules terus. Iya dong, setelah dikeluarkan memang nggak mules, tapi mungkin masih banyak, jadi aku mengalami sangat mules, sangat sakit. Terus beberapa menit aku masuk ruangan dokter, masuk ke ruangan USG, dan setelah dicek dokternya bilang iya ini masih ada tapi sedikit. Tapi sebelum si dokternya ngomong kayak gitu, si dokternya sempet geleng-geleng dong, mungkin kok bisa belum bersih kayak gitu, kok bisa sampai belum bersih kayak gitu, mungkin biar bikin aku tenang, jadi dokternya bilang iya memang ada belum bersih, memang ini belum bersih, tapi ini sedikit kok, nanti kita lakukan operasi udah tuntas kayak gitu, dokternya bilang. Terus dokter cek data-data aku di situ sampai benar-benar pucat, sampai benar-benar kayak aku nggak tahu kedepannya seperti apa. Terus dokternya bisa, kok ini HB-nya bisa sampai turun kayak gini. Jadi HB-nya aku itu 8, teman-teman. Aku kurang tahu HB-nya itu gimana, tapi di situ pas waktu itu HB-nya aku turun jadi 8. Terus aku dimasukkanlah ke ruang operasi, dan di situ kebetulan waktu itu hari Jumat, jadi aku harus menunggu si dokternya Jumatan dulu. Jadi aku masuk ruangan operasi itu sekitar jam 10:30 kali ya, terus 1 jam 10 aku kurang tahu. Terus aku dikasih obat lagi biar pembukaannya lebih banyak kayak gitu. Terus kasih obat, setelah minum obat itu sakitnya benar-benar luar biasa sakit. Sebelum dikasih obat itu aja udah sakit banget, tapi aku masih bisa tahan. Tapi setelah dikasih obat, aku minum, setelah 1 jam kemudian aku nggak bisa tahan. Aku tanya sama suster sambil nangis, terus mana dokternya, kok nggak datang sih, sampai kayak aku kesel gitu. Terus mana dokternya, kok nggak datang sih, nggak tahu apa kalau aku ini sakit, kalau rasanya ini sakit banget gitu. Terus susternya berusaha menenangkan aku, dan aku bilang, sus kayaknya aku mau pingsan deh sus. Aku dikasih selang oksigen. Terus udah aku nunggu si dokternya sambil nangis, sus kok lama banget sih si dokternya datangnya gitu. Terus dokternya tiba-tiba datang, aku dibius lagi. Aku takut banget sama yang namanya obat bius, karena waktu obat bius pertama itu benar-benar sakit, bikin aku trauma. Tapi di situ aku memberanikan diri untuk ya enggak kayak tegang. Dan ternyata suntikan bius yang kedua kali masa kuretase aku yang kedua ini enggak sama sekali sakit, teman-teman. Jadi masih sakitan rasa perut aku yang benar-benar mules kayak gitu. Udah aku dimasukkan obat bius, dan aku tangan dua-duanya itu tangan dua-duanya itu dikasih infusan. Mungkin aku kurang banyak cairan, jadi aku
jadi dikasih infusan sampai 2 tangan kayak gitu lah teman-teman. Dah operasinya udah selesai, aku mulai siuman. Terus aku dipindahkan ke ruang inap aku. Alhamdulillah aku udah nggak merasakan sakit yang luar biasa itu. Terus keesokan harinya aku dikontrol, dicek sama dokter gimana keadaannya, udah nggak pusing gimana atau udah nggak pusing, nggak mual. Terus aku bilang enggak dok, nanti siang ini boleh pulang kayak gitu. Jadi tanggal 4 Januari aku pulang gitu teman-teman. Jadi waktu aku mengalami mules itu tanggal 2, tapi mules yang hari pertama itu aku biasa. Terus tanggal 3-nya yang aku mules dari jam 4 sampai jam 8 itu yang luar biasanya ya teman-teman. Terus di situ tadi aku udah ceritain tanggal 3 Januari itu aku dioperasi kuret yang kedua ya teman-teman. Dokternya itu ngasih aku obat lagi. Terus kali ini si dokter dan si susternya menganjurkan dan menyarankan aku untuk seminggu kemudian balik lagi untuk mengecek keadaan rahim aku udah benar-benar bersih atau enggak. Udah aku pulang dan seminggu kemudian aku balik lagi ke rumah sakit tersebut dan alhamdulillah rahim aku udah sembuh teman-teman kayak gitu. Dan dari kejadian yang aku alami ini aku bersyukur sama Allah karena Allah udah ngasih aku kesempatan untuk hamil. Walaupun waktu itu aku mengalami hamil black ovum atau hamil kosong, tapi setidaknya Allah sudah ngasih aku kesempatan. Dan di sini aku tetap berpikir positif. Aku berdoa lagi, aku berikhtiar lagi agar hamil lagi, agar aku bisa mendapatkan momongan. Dan buat teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama kayak aku, mengalami kehamilan black ovum atau hamilan kosong dan mengalami kuretase, memang ini tidaklah mudah bagi kita, tapi kita harus tetap berpikir positif, kita harus tetap berdoa sama Allah, kita harus tetap berikhtiar. Pokoknya jangan menyerah, kita harus banyak berdoa sama Allah. Dan dari kejadian ini kita bisa menjadikan pengalaman ini menjadi pelajaran untuk kedepannya teman-teman. Oke, sekian dulu cerita pengalaman kehamilanku yang mengalami kehamilan black ovum dan harus mengalami kuretase sampai 2 kali. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton dan maaf kalau di sini banyak suara-suara karena di sini memang lokasinya tidak bisa sunyi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum.